Welcome to Ishtis Community. Thank you for joining us. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Iktus, terima kasih sudah hadir dan beribadah di Iktus Community. Kami akan memberikan beberapa pengumpulan terkait ibadah minggu depan yang akan diadakan di jam 1 siang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yafet Setiawan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, sekolah minggu diadakan di ruang Enggano 1 tepatnya di jam 1 siang. Untuk persembahan dan permohonan doa, kami menyediakan kotak persembahan. Happy Sunday and God bless you. Shalom, selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaannya kalau sudah dipimpin kita seminggu ini untuk berkumpul di tempat ini. Kita ada semua untuk karena kasih Tuhan kita dilayakan biar kita memulai ibadah pada siang hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk siang hari yang indah ini Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Bukan kuat gagah kami percaya Roh Kudus yang memimpin menyertai kami di tempat ini. Sebentar menyertai ibadah ini Tuhan, biarlah Kau mimpin mulai dari awal hingga pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, biar Engkau mengurapi kami semua yang bertugas. Biarlah Engkau menyertai kami, baik yang memimpin pujian, singer, pemusik, juga hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu. Juga untuk hamba-Mu semuanya Tuhan, kami yang jemaat-Mu, kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan, menyertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di 16 Agustus 2026 dan besok kita akan memperingati di mana bangsa ini dimerdekakan dan dari penjajahan, dan kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Oleh sebab itu kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, puji Tuhan. Dan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, bersuka, bersuka dan sekaranglah, sekarang bersuka, hehe, bersuka. Mari sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, amin. Bersuka dan sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka sekaranglah, sekarang sekaranglah, sekarang sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari kita semua gereja Tuhan. Mari sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, oh, oh. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, oh, oh. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Hey, oh mari. Na, na, oh katakan. Hey, mari kita semua umat pilihan Allah,
kemuliaannya ku kan bangkit. Kami mau nyatakan kemuliaan atas bangsa kami. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Oh dialah, dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Oh nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, oh. Dialah Raja, Raja dialah Tuhan, dialah oh Tuhan, dialah Raja, dialah katakan Raja. Hehe, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Saudara boleh jumpai 2, 3, 4, 5 orang. Kasih tahu saya senang engkau hadir dan tetap ikut Yesus. Puji Tuhan. Boleh beri salam sekali lagi. Hehe, mari kita bersama-sama belajar pujian ini saudara. Bisa ikut Yesus. Ho, jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus, Yesusku luar biasa. Hehehe, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 katakan ya. Oh, 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 ya. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku pegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat terganti. Hehehe, Yesusku luar biasa. Katakan, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 sangat. Ya. Oh, 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 ya. Yuk. Bapak Ibu Saudara, yang laki-laki boleh pegangan satu yang dengan yang lain ya. Ibu-ibu boleh pegangan, yuk sama-sama begini ya. Yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita. Ya benar. Bapak Gembala sorry agak ke belakang. Dan dengan bertiga, yes. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh sama-sama. Suami istri juga boleh. Hehe. Katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut. Sekali lagi, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu. Sekali lagi ya, jemaat Tuhan saja, ku mau selalu. Oh, ku mau selalu
Tuhan, singer, diam dulu singer, ku mau selalu. Lebih keras lagi jemaat Tuhan, katakan. Mau. Sama-sama, ku mau selalu, singer. Hey, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka. Di dalam suka dan duka, hey, hey, sedih dan senang, kau selalu. Sekali lagi dalam suka. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu. Sekali lagi di dalam suka. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersama. Ku mau selalu, ku mau selalu ikut. Dua kali lagi, ku mau selalu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara, dan sodakan. Merdeka. Merdeka. Lebih keras jemaat, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Silakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, maka kita harus berdoa buat bangsa kita. Biar Tuhan curahkan hujan keselamatan. Tuhan curahkan hujan pertobatan atas bangsa kita. Lawatlah bangsa kami, oh Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, oh. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Mari kita mulai berdoa atas bangsa kita, saudara. Selamatkan bangsa kami. Shalom Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Sekaranglah waktunya Tuhan. Oh, sekaranglah waktunya Tuhan lawan. Kau lawan Indonesia. Amin. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa. Katakan sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan, selamatkan bangsa-Mu. Tanah, oh nana. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Mari lawat bangsa kami Tuhan. Kau lawan Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan. Sekali lagi katakan. Sekaranglah waktunya.
meriah bagi Tuhan kita saudara. Mari kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai memuji Tuhan, kita mulai berdoa buat bangsa kita. Mari angkat suara saudara, katakan, oh pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan negeri kami. Oh hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Haleluya. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Oh dicurahkan atas bangsa kami, atas kota kami. Oh haleluya. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Jesus. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan kami sembah. Oh, mari kita mulai menyembah Tuhan saudara. Kita mulai berdoa kepada Tuhan buat kotamu, buat negerimu, buat daerahmu yang Engkau tempati hari ini. Kita berdoa, haleluya. Oh, berdoa buat kota Jakarta, berdoa buat negeri ini, haleluya. Oh, Samaria, Jesus. Haleluya. Jesus. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh. Nabi Yeremia berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan. Dimanapun engkau ada hari ini, dimanapun engkau tinggal hari ini, mungkin di berbagai kota, di berbagai tempat, tapi kita harus punya beban untuk kota di mana kita ada. Baik engkau tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Pulau Seribu, Tangerang, Bogor, Bekasi, Jabodetabek. Dimanapun engkau tinggal hari ini, engkau harus punya beban untuk berdoa buat bangsa, buat negeri ini. Sebab kata orang, negeri ini tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang mengendalikan bangsa ini. Apapun situasi yang terjadi, itu semua seizin Tuhan. Seberapa kita yang hadir siang hari ini, saya tahu engkau tinggal dimanapun engkau ada hari ini. Engkau harus berdoa saudara, lewat pujian ini. Mari kita mulai masing-masing berdoa. Ucapkan shalom buat bangsa ini, buat pemerintahan bangsa ini, pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran baik dari TNI, Polri, semua DPR RI, semua. Biar Tuhan memberkati mereka, melepaskan shalom bagi mereka. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini. Jangan sampai ada provokator, orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, yang memanfaatkan situasi dan kondisi bangsa ini untuk menjadi chaos. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Dan ada jutaan orang percaya yang terus berdoa buat bangsa ini. Ada pendoa-pendoa syafaat yang terus menaikkan doa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Diberkatilah Pulau Sumatera, diberkatilah Pulau Kalimantan, diberkatilah Pulau Jawa, diberkatilah Pulau Sulawesi, diberkati Pulau Maluku,
diberkati Pulau Bali, diberkati Pulau NTT, diberkati Pulau NTB, diberkati Pulau Papua, Irian Jaya dan sekitarnya, haleluya. Diberkatilah kota ini Tuhan, haleluya. Diberkati darat, udara dan lautan. Oh, shalom Tuhan, turun atas bangsa kami. Mari saudara mulai berdoa dan mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Shalom Tuhan, turun atas bangsa kami. Engkau jangan berdiam diri atas bangsa ini, sebab Tuhan tempatkan engkau di kota, di wilayah manapun. Engkau harus berdoa, engkau harus punya beban buat kota ini. Tuhan berkati, shalom Tuhan, turun bangsa kami. Oh, kami bawa bangsa kami di hadapan takhta kudus-Mu. Haleluya. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri. Sekali lagi, mari biar pujian ini menjadi doa. Katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, ya, kembalikan bangsa ini ke hadapan Tuhan, kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, Tuhan pulihkan, Bapa, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa ini, kembalikan bangsa Indonesia di hadapan Tuhan, kepadamu, Bapa, ampuni bangsa kami, ampun, yes. Mari mulai berdoa saudara, ampuni bangsa kami dan pulihkan bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri. Sekali lagi, oh katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan
bangsa ini dan pulihkan kembali bangsa kami, pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Pulihkan bangsa kami, ya Tuhan. Pulihkan negeri kami, Tuhan. Jesus, haleluya. Segala pujian bagi namamu Tuhan, segala pujian bagi namamu ya Bapa, segala hormat bagi namamu Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Na 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 na, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian bagi namamu Tuhan. Mari dalam beberapa menit saudara mulai berdoa. Kita berdoa buat bangsa kita, saudara. Sebab besok kita akan memperingati 81 tahun bangsa ini merdeka dari penjajahan. 81 tahun bangsa ini merdeka dari penjajahan. Tetapi di dalamnya kita melihat bahwa ada banyak hal-hal yang mungkin belum merdeka atas bangsa ini. Tapi seberapa kita yang hadir siang hari ini, saudara, engkau mulai boleh berdoa dalam 2-3 menit, saudara. Kita sama-sama berdoa. Anda boleh melepaskan berkat buat bangsa ini. Jangan mengutuki bangsa ini, saudara. Jangan mengutuki bangsa ini. Terus berkati bangsa ini. Berkati apapun kondisi bangsa ini, kita harus memberkati bangsa ini. Jangan melepaskan kutuk bagi bangsa ini, karena itu akan kembali ke hidup saudara. Tapi kita lepaskan berkat. Kau boleh berdoa buat kotamu, Jakarta Barat, Jakarta Utara, atau tempat di mana engkau ada. Biar Tuhan memberkati, haleluya. Kami lepaskan shalom buat bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan shalom buat negeri ini Tuhan. Kami lepaskan shalom buat pemerintahan bangsa kami, presiden dan wakil presiden. Dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Roh pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Hujan keselamatan terjadi bagi bangsa kami. Hujan kuasa Tuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Bangkitkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Bangkitkan pemimpin Tuhan yang menerobos bangsa ini Tuhan. Bangkitkan pemimpin bangsa ini Tuhan untuk membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Bangsa ini di dalam tangan-Mu, sebab Tuhanlah kekuatan kami dan kota benteng kami. Kaulah keselamatan kami, Bapa yang baik. Oh, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati kota kami, negeri kami, haleluya, haleluya. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami.
Hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami, oh. Bangsa ini di hadapan Tuhan, oh. Kaulah kekuatan kami, Kaulah penyelamat kami, Kaulah kota benteng kami, haleluya. Oh, Kaulah sandaran hidup kami, Kaulah kekuatan kami, haleluya. Kota benteng menara yang teguh, Jesus, Jesus. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdoa. Oh, haleluya. Jesus, segala pujian bagi namamu, segala pujian bagi namamu Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran
kami tidak berharap kepada kekuatan kami, tak lagi berharap pada kekuatan. Oh, ku berserah penuh, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah sandaran hidup kami, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Kami nyatakan, ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidup, gunung batu perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan pelindung sampai akhir. Kami nyatakan, ku nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan, kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Oh, Kau Raja diagungkan, Kau Raja
me how great. Sing with me how. Yes, mari sembah dia. Is our God, all will see how great. How great is our God. Oh, katakan sebab kau besar. Oh, sebab kau besar. Hey, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti. Oh, sebab kau besar. Yes, perbuatanmu Tuhan, Engkau besar atas bangsa kami. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu, oh, oh, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada amin. Hehe. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Katakan, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami besarkan Kau, kami tinggikan Kau. Lewat dari segala apa yang kami miliki, hanya Engkau yang besar. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya juga Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengarahan, dan bersama dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan semua waktu saat ini adalah kedaulatan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Merdeka. Merdeka. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Biasanya kalau 17 Agustus kita menaikkan pujian, menyanyikan lagu apa saudara? Nah, 17 Agustus gitu ya. Ya. Tapi karena sekarang tanggal 16 jadi nggak bisa lah. Bisanya begini, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, begitu ya. Jok aja ya, oke. Saya berpikir keras untuk menyampaikan firman Tuhan ini, bagaimana harus menyampaikannya. Dan Tuhan kasih
pencerahan buat saya bahwa di dunia ini tidak lepas dari setiap orang ini, setiap kita ini, baik dia orang percaya ataupun tidak percaya, itu semua orang ada dalam fase pencarian. Pencarian diri, pencarian jati diri, pencarian keadaan kita ini, kita mau apa ini sebenarnya? Kita mau jadi apa sebenarnya? Banyak yang dicari. Sehingga mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi kekuatan kita, kemampuan kita untuk kita sesungguhnya ada di dalam jalurnya Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan, ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kita akan capek bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan, karena kita lagi nyari nih, nyari terus. Nyari dengan pertanyaan, nyari dengan persungutan, nyari dengan komplain, nyari dengan hal-hal yang mungkin membuat kita itu bisa aja menjadi orang yang nyinyir terhadap diri ini ataupun terhadap hidup ini. Nyari terus. Dan kita akhirnya nggak jadi apa-apa. Cuma karena nyari, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara, bahwa kita punya firman Tuhan. Kita punya Alkitab. Kita punya Tuhan Yesus. Sebenarnya kita ini sudah menemukan dari apa yang kita cari. Yaitu ada di dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya yang kita cari adalah perkenanan Tuhan, saudara. Nah, kadang-kadang kita mencari perkenanan Tuhan dengan pertanyaan, dengan apa sih, saya sudah begini, udah benar apa belum? Sebenarnya perkenanan Tuhan itu sederhana, Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan itu berkaitan dengan hidup kekristenan kita. Kita sudah menemukan perkenanan Tuhan itu. Dan semua orang akan mencari perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan itu udah sampai kepada kita dan kita bisa paham, kita bisa tercelik, tercerahkan, pasti kita akan menjadi puas. Kita akan merasa syukur kepada Tuhan. Kalau perkenanan itu kita pahami. Karena kita tahu sebenarnya kita nggak mampu apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi kok Tuhan perkenankan. Itu kan satu situasi, kondisi yang rasanya nggak layak kok bisa dilayakkan. Nah, itu hebatnya orang Kristen, hebatnya anak-anak Tuhan itu, kita nggak layak diperkenan Tuhan. Kita masing-masing tahulah kelemahan kita, keterbatasan kita, sering melanggarnya kita, sering berbuat salahnya kita tahu kok. Tapi kok Tuhan siapkan hari ibadah, Tuhan siapkan ibadah buat kita. Jadi sebenarnya perkenanan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Cuman kita gak sadar aja. Nah, bagaimana kita memahami tentang perkenanan Tuhan itu? Oh, ternyata saya udah gak mesti nyari lagi. Karena saya sudah diperkenan Tuhan. Kita belajar dari satu prajurit Romawi. Bapak Ibu tahu siapa ini? Prajurit Romawi. Kalau kita bisa melihat profilnya nih, itu baju jirahnya tuh sobek-sobek, tangannya sobek, kakinya itu sudah kena penuh luka. Jadi ada bekas-bekas luka di dalam seorang prajurit yang sudah ada di dalam peperangan ataupun dalam latihan-latihan atau simulasi. Inilah seperti inilah. Prajurit seperti ini. Siapa dia, Bapak Ibu? Dia adalah Cornelius. Cornelius ini disebut dalam Alkitab adalah seorang tentara Itali ataupun seorang tentara Romawi. Kita mau belajar dari Cornelius ini. Cornelius ini orang Romawi, bukan orang Yahudi.
Budaya dari orang Romawi adalah penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Tapi kita mau belajar bagaimana sebenarnya Cornelius sampai tertulis di Alkitab dan diambil cerita kisahnya oleh Lukas. Untuk siapa? Lukas menulisnya untuk yang mulia, Theophilus. Yang mungkin saja satu dengan Cornelius, bangsa Romawi. Kita akan baca dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan mengatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Luar biasa ya. Cornelius seorang tentara, orang Romawi yang notabene dia adalah penyembah dewa-dewa. Sangat kontras. Kalau kita melihat bahwa Cornelius ini adalah seorang tentara Italia, tentara Romawi, dia itu bukan pasukan biasa, bukan prajurit biasa. Dia itu adalah suatu tentara yang memimpin 100 prajurit. Dia memimpin 100 prajurit berarti dia adalah orang yang memang punya kekuatan, punya kemampuan, dan punya prestasi. Dan didapatnya itu bukan dari wajib militer. Dia didapatinya dari prestasinya. Dari awal, dari prajurit biasa, dia bertanding, dia berperang, dia ada di kancah peperangan. Akhirnya dia meningkat pangkatnya. Sampai dia memimpin suatu tentara pasukan berjumlah 100 orang. Artinya waktu dia mencapainya itu penuh luka. Penuh luka, kalau kita bilang tuh dia penuh dengan kekerasan. Profilnya profil kekerasan. Bisa saja kita sebut dia preman. Karena apa? Karena didapatinya gak gampang. Dia juga ditempatkan bukan di tempat yang sembarangan. Dia selalu ditempatkan di daerah-daerah perbatasan. Di mana perbatasan itu banyak pemberontak-pemberontak. Artinya dia ada satu situasi yang selalu berperang dan gak pernah lepas daripada luka. Penuh dengan luka. Nah, saya mau gambarkan begini. Seorang yang penuh luka, yang penuh kekerasan gitu. Tapi akhirnya bisa melakukan ayat yang kedua. Kontras sekali ya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kontras Bapak Ibu. Kontras sekali. Cornelius tentara Romawi. Tapi dia suka memberi sedekah kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini zaman saat itu dengan Romawi itu selalu bertentangan. Karena apa? Orang Yahudi selalu memandang orang Romawi ataupun orang di luar iman mereka najis dan tidak tahir. Jadi mereka nggak mau bergaul apalagi dengan tentara Romawi. Dan orang Yahudi di sini adalah orang Yahudi yang menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa ya. Jadi belum orang Yahudi yang dilihat oleh Cornelius bukan orang Yahudi yang orang Kristen, bukan.
orang Yahudi yang menyembah Allah yang Esa. Dan orang Yahudi yang dilihat adalah orang yang disiplin, yang kuat pada imannya. Jadi makanya sering terjadi kontradiksi antara pemerintahan Romawi dengan orang-orang Yahudi. Orang Romawi juga penuh disiplin dengan kepemerintahan dan pandangan hidupnya. Orang Farisi ataupun orang Yahudi juga punya pandangan atau prinsip yang kuat tentang iman mereka. Jadi nggak pernah ketemu. Namun demikian dengan bijaknya Cornelius memahami ternyata orang Romawi dan orang Yahudi sama-sama disiplin. Jadi nggak perlu sebenarnya dibunuh, perlu diawasin aja. Oleh sebab itu, makanya Cornelius itu suka memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari sini kita harus ambil pelajaran begini. Ternyata sekeras-kerasnya hidup daripada Cornelius, teladan itu bisa mengubah seseorang. Teladan. Nah, yang dia lihat teladan dari orang Yahudi adalah orang Yahudi itu benar-benar beriman kepada Allah yang Esa itu. Oleh karena itu, dia sudah melihat itu, makanya dia ikut juga. Ikut menjadi punya karakter yang saleh, yang menyembah kepada Allah, Allah yang Esa itu juga. Oleh karena apa? Ada teladan dari orang Yahudi. Jadi Cornelius ini mendapatkan iman itu bukan dari penginjilan. Dia mendapatkan iman itu dari kehidupan orang Yahudi yang disiplin imannya kepada Allah yang Esa. Oleh sebab itu makanya Tuhan akhirnya datang lewat malaikatnya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi dasar daripada perkenanan Tuhan turun ke atas hidup Cornelius adalah karena dia beriman kepada Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa itu menampakkan diri kepada Cornelius lewat malaikatnya. Dan akhirnya Petrus datang menyampaikan firman Tuhan itu. Sehingga dia beriman lagi bukan kepada Allah yang Esa seperti orang Yahudi. Tetapi Allah yang Esa yang menyatakan dirinya dalam Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Diperkenan. Pelajarannya begini Bapak Ibu, pelajarannya. Dasar dari kehidupan kita itu dalam kita bersikap, dalam kita melakukan pelayanan, kita melakukan kegiatan kita hari-hari, baik seorang Kristen, baik itu di dalam rumah tangga, itu dasarnya adalah iman. Artinya firman Tuhan itu tidak disalahartikan karena dia saleh maka Tuhan berkenan. Bukan. Karena dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi maka dia berkenan. Bukan. Dan karena dia berdoa kepada Allah maka Tuhan berkenan. Enggak gitu. Tapi semua ini ayat kedua, ia saleh, ia berserta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah adalah karena buah imannya. Karena buah iman. Ayat yang kedua ini bukan rumusan ya, bukan rumusan metode bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Syarat-syaratnya harus saleh, harus memberi sedekah, harus berdoa. Bukan itu. Tapi karena iman, dia lihat iman orang Yahudi itu, maka imannya berbuah menjadi hidup yang saleh.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita suka menyepelekan iman kita. Sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya waktu kita ibadah tiap hari, tiap minggu ke gereja, ataupun ada pelayanan, terus ada kegiatan-kegiatan rohani. Sebenarnya kita mau apa sih sebenarnya? Tanpa kita paham dengan iman, kita akan sia-sia melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tanpa iman, kegiatan rohani kita adalah nol. Karena yang memulai bagaimana kita mau beribadah, mau melakukan kegiatan-kegiatan rohani adalah iman. Sehingga iman itu yang berbuah di dalam hidup kita, di dalam sikap kita. Kita nggak bisa mendapatkan karakter yang benar tanpa iman. Kita nggak bisa mendapatkan sikap yang benar karena tanpa iman. Kita tidak bisa melihat orang lain itu menjadi bagian kita berbagi kepada orang lain. Nggak bisa tanpa iman. Semua harus didasarkan oleh iman. Oleh sebab itu perlu kita mengerti Bapak Ibu tentang iman. Iman itu begini Bapak Ibu. Iman itu nggak mikirin perhitungan. Selama kita memperhitungkan untung rugi di dalam kegiatan rohani kita, maka kita bukan orang beriman. Kenapa? Karena waktu Tuhan selamatkan kita, waktu Tuhan memerdekakan kita dari ikatan dosa, Tuhan menyatakannya bukan dengan perhitungan, tapi dengan apa? Dengan kasih-Nya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup saleh itu apa sih? Hidup saleh begini. Hidup saleh adalah hidup yang gak mau ngecewain Tuhan. Hidup yang tidak mau mengecewakan sesembahan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kadang-kadang tanpa iman kita melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, sekalipun kita Kristen, Bapak Ibu. Negara kita ini dalam keadaan berduka karena ada tsunami di NTT. Tadi pagi saya baru dengar ada 40 orang yang meninggal, itu pun juga masih sementara. Terus ada yang mengait-ngaitkan dengan Indonesia ini memang sedang berantakan. Terus kalau memang seperti itu, haruskah kita bersungut-sungut komplain? Haruskah kita menjelek-jelekan, meremehkan Indonesia ini? Enggak, saudara. Kita harus tahu, saudara, kalau kita ada di dalam perhitungan-perhitungan itu, maka kita gampang aja, mudah aja kita underestimate tentang Indonesia. Tetapi kalau kita punya iman, kita punya kekuatan untuk bagaimana Indonesia ini kita perhatikan. Lewat doa kita, lewat kontribusi kita. Oleh sebab itu, waktu kita lihat Indonesia memang tidak baik-baik saja, janganlah kita juga ikut-ikutan berbuat jahat lewat kata kalimat kita. Berkatilah Indonesia, sekalipun terpuruk. Berkati dia. Berkati bangsa Indonesia. Toh tempat kita tinggal kok. Jadi kalau kita beriman, maka kita punya karakter hidup yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Itu yang disebut hidup saleh. Karena Kornelius beriman, maka dia juga disiplin dengan imannya, tidak mau membuat Tuhannya kecewa dengan dia menjauhkan kejahatan. Kadang-kadang kita menjauhkan kejahatan itu sepertinya kita nggak membunuh, kita nggak berzina,
kita nggak berantem. Tapi kalau lihat zaman sekarang nih media sosial, semua perkelahian, pertikaian itu antara suka tidak suka, saudara. Jadilah kita berbuat dosa. Coba lihat dah waktu Pilpres, kita kan nggak kenal sama yang satu itu, kita juga nggak kenal sama yang satu itu. Tapi waktu ada pemilihan, kita bisa benci satu, nggak suka satu, suka yang itu. Dan akhirnya apa? Cuma karena suka, tidak suka, padahal kenal juga belum. Kita sudah menyimpan suatu kebencian, bahkan dendam. Itu sama juga berbuat dosa, berbuat salah. Mana bisa kita disebut salah? Kalau kita nggak disebut salah, mana bisa kita disebut orang beriman? Jadi kalau orang beriman, kita harus mengerti bahwa kita harus menjauhkan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Apalagi buah iman. Buah iman di sini katanya adalah takut akan Allah. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya begini, buah imannya itu menularkan kepada orang lain, khususnya kepada keluarganya. Bisa gak sih buah iman kita tularkan? Bisa, saudara. Bagaimana Cornelius ditularkan oleh bangsa Yahudi. Tapi banyak kali kita bukan menjadi menularkan orang lain, tapi kita menjadi sandungan bagi orang lain. Kita sandungan bagi keluarga kita. Kita sandungan bagi suami kita. Kita sandungan menjadi dari buat istri kita, ataupun suami kita, ataupun anak-anak kita, ataupun orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita. Kita jadi sandungan. Iman itu harus menjadi batu loncatan bagi orang lain. Sehingga orang lain itu percaya juga dan takut akan Allah. Itu yang namanya iman. Iman itu gak statis. Iman itu sekalipun diam, tapi kalau iman orang bisa percaya. Beberapa tahun sebelum saya aktif di dalam gereja, ada satu peristiwa begini. Ada seorang jemaat datang kepada istri saya, Bu Malia, untuk mendoakan seorang ibu tua yang sudah mau meninggal. Dan ibu tua ini nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah diinjili, nggak pernah. Cuman dia pernah dengar lagu rohani. Cuma punya dengar lagu rohani. Dan waktu lagu rohani itu terngiang di telinga dia minta sama cucunya apa anaknya tuh, lupa saya, untuk panggil pendeta doain. Dan akhirnya dia meninggal di dalam Tuhan. Luar biasa enggak, saudara? Iman itu waktu kita bernyanyi dengan iman, ada orang lain yang dengar, itu juga bisa kita tularkan. Artinya kalau kita beriman, dampaknya berbuah. Dan inilah yang membuat saya sedikit tertuduh, saudara. Tertuduhnya begini, suka bertanya, sebenarnya saya beriman gak ya Tuhan? Terus kenapa? Kenapa 3 tahun ini sepertinya agak terhambat gitu? Sedih juga saya, saudara. Dan saya berharap iman saya ini dan iman Bapak Ibu yang di tempat ini menularkan jiwa-jiwa di luar sana. Dan iman kita ini bukan iman yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi batu loncatan bagi orang lain, bahwa di sini ada berita firman, ada kekuatan Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan dan memerdekakan kita dari segala kuasa-kuasa dosa. Jadi buah iman dari Cornelius ini adalah dia bisa menularkan bahkan keluarganya. Dan
imannya itu berbuah juga apa? Memberi sedekah kepada orang yang benci dia. Dia memberi sedekah kepada orang Yahudi yang mengatain dia itu najis. Dia nggak berbuat jahat lagi. Ada orang yang berbuat jahat, dia nggak buat jahat lagi. Kadang-kadang kita berbuat jahat kepada orang yang nggak tahu kita itu dia jahat apa enggak. Kita sudah berbuat jahat. Tapi Cornelius enggak. Sekalipun orang Yahudi itu mengerdilkan dia, nggak bisa. Next. Ya, kita baca ya ini. Tetapi Petrus ayat yang ke-26. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis ataupun tidak tahir. Jadi ada gap antara orang Yahudi dengan tentara Romawi. Khususnya antara orang Yahudi dengan Cornelius. Tapi Cornelius tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia memberi sedekah, saudara. Buah iman dari Cornelius itu bukan pakai hitung-hitungan. Pakai kasih. Iman yang berbuah kasih. Kadang-kadang kita sering kan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang dihitung untung rugi lagi. Kalau kita melakukan ini, apa manfaatnya buat gue? Seperti itulah. Kadang-kadang itu juga bisa saya lakukan seperti itu. Kita susah berkorban. Kita susah membuat kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan itu sepertinya sakit kita. Tapi ini juga gak apa-apa, saudara. Tuhan sudah melakukan itu terlebih dahulu. Tuhan sudah sakit dulu buat kita. Kalau Cornelius bisa, kenapa kita gak bisa, saudara? Cornelius waktu melakukan semua itu, ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Nggak ada nih tulisan ini di Kisah Rasul. Dia belum baca. Dia belum baca. Belum ada tulisan. Belum ada kitab kisah para rasul. Dia melakukannya spontan itu. Bagaimana bisa melakukannya spontan? Itu semua karena iman. Oleh sebab itu, coba kita pikirkan. Waktu kita melakukan itu untung dan rugi, bukan? Tapi biarlah atas dasar kasih. Waktu kita melakukannya itu atas dasar kasih karena buah iman itu. Sekalipun mungkin capek, sekalipun itu mungkin melelahkan, sekalipun itu mungkin banyak yang kita korbankan, tenaga dan pikiran kita. Tapi kalau buah iman itu nyata dalam hidup kita, kita nggak pikirin itu. Kita akan jalan terus. Kenapa, saudara? Karena iman itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh ke tempat ini, sudah capek-capek mengorbankan waktunya, saya percaya itu semua karena kita disiplin iman kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang ada cuman saya mau menyenangkan Tuhan. Waktu saya hadir di tempat ini bukan saya komitmen. Komitmen itu cuman mengikat kita. Bahkan menjadi berat kita. Menjadi beban kita. Tapi waktu kita ibadah, kita pelayanan, itu relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena iman.
Nggak ada orang yang bisa paksa orang harus ibadah, harus pelayanan. Saya juga nggak boleh mengatakan kepada Bapak Ibu harus pelayanan, harus ibadah, harus datang hari Minggu. Enggak. Itu namanya komitmen. Saya akan mendelete komitmen itu. Saya lebih suka relasi. Sebagaimana sebesarnya Bapak Ibu punya relasi dengan Tuhan, datang ibadah, pelayanan itu bukan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini harus punya satu mindset. Saya datang ke sini bukan untuk Pak Riki. Saya datang ke sini bukan untuk Bu Malia. Saya datang ke sini bukan karena program ataupun saya ada tugas di tempat ini. Saya datang ke sini karena saya punya relasi, yaitu iman saya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buah imannya adalah buah iman yang mau berbagi oleh karena hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir Cornelius itu suka berdoa. Apa itu suka berdoa? Berdoa itu bukan sekedar, memang ada, kita boleh minta, kita boleh syafaat begitu ya. Tapi berdoa begini, kita nggak tahu tuh doanya apa. Doanya Cornelius. Tapi doanya Cornelius kita bisa dapat simpulkan begini. Dia mau memelihara relasinya dengan Tuhan. Itu. Jadi waktu kita beriman, maka kita punya satu sikap gairah yang mau membangun hubungan terus sama Tuhan. Karena apa? Kita tahu kita ini lemah, kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu makanya imannya dari Cornelius itu dia mau berhubungan terus dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan dewa Zeus, bukan dewa-dewa Romawi. Tetapi dia berdoa kepada Allahnya orang Yahudi. Allah yang Esa. Tapi lewat Petrus ada penginjilan lanjutan melalui Petrus. Maka dia akan mengenal Allah yang Esa itu yang menyatakan dirinya dalam Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu maka imannya Cornelius ini menjadi didengar. Bahkan Tuhan sudah mengingat semua doamu, ayat yang keempat, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadilah kita ingat-ingatan Tuhan, Bapak Ibu, dengan bagaimana kita pahami iman kita, sampai di mana iman kita. Apakah iman kita ini iman yang transaksi? Iman yang cuma sekedar iman saja, yang cuma tulisan saja, atau iman yang berbuah sebagaimana karakter daripada Cornelius. Kiranya berkat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita beriman. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur bahwa kami memiliki iman kepada Allah yang hidup. Di mana saat kami beriman kepadamu, ada firman Tuhan yang mengatakan, kami menjadi ahli waris, anak-anaknya Allah. Dan kami layak memanggil engkau ya Aba, ya Bapa. Kami memiliki hubungan, relasi yang spesial bersama dengan Tuhan kami. Lebih daripada relasi kami yang ada di dalam dunia ini. Dan kami percaya, kami boleh menjadi ingat-ingatan Tuhan. Diperkenan Tuhan. Sebagaimana Cornelius engkau perkenan, biarlah hidup kami, pelayanan kami, kegiatan rohani kami, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu oleh karena kami memiliki iman yang berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur bahwa kita sudah bisa selesaikan ibadah kita, tapi Tuhan Yesus belum selesai dengan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, mendidik kita, dan mendewasakan iman kita. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik.
Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dari awal pertengahan Engkau hadir. Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami. Engkau memberikan firman kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Namun demikian kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang ada di NTT dan seputarnya Tuhan Yesus. Oleh karena gempa bumi dan tsunami, ada beberapa korban yang sudah terjadi. Dan kami berdoa, biarlah mereka yang terdampak oleh tsunami dan gempa ini, Tuhan tolong. Tuhan berikan penolong-penolong, bahkan pemerintah dengan hikmat-Mu, Engkau menyediakan tempat, Engkau menyediakan yang diperlukan oleh orang-orang yang terdampak ini. Dan terlebih Tuhan Yesus, biarlah gereja-Mu dimanapun, bahkan di NTT sendiri, boleh menjadi berkat dan terang dan garam. Menjadi kontribusi buat mereka juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Engkau angkat trauma mereka Tuhan Yesus. Sayangi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jemaat-Mu yang setia hadir, biarlah iman mereka semakin bertumbuh. Engkau pelihara mereka, baik rumah tangga mereka, baik studi mereka, baik komunitas mereka, baik pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kasih kemurahan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan biarlah Tuhan yang mencukupkan. Kalau ada hal-hal yang mereka perlukan, biarlah Engkau menjadi jawaban dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.